Halo, Assalamualaikum. Kembali bertemu bersama saya, Sastra, di tutorial penggunaan spreadsheet. Dalam hal ini, kita akan menggunakan LibreOffice Calc. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas hal-hal yang sifatnya ringan, sederhana, tetapi akan sangat bermanfaat pada saat pengolahan data. Yang pertama adalah mengenai bagaimana melakukan perpindahan dari satu sel ke sel lain secara cepat, secara efisien, dan secara akurat. Karena seringkali kita harus bekerja dengan tabel yang sangat besar, data yang sangat banyak, terdiri dari ratusan bahkan ribuan baris, puluhan bahkan ratusan kolom, yang mana tidak semuanya bisa tampil di dalam satu layar penuh seperti ini. Kalau semuanya bisa tampil, kita tentu bisa menggunakan mouse untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat. Namun, bila seperti ini ada beberapa baris yang tidak tampil di monitor, maka penggunaan mouse sebenarnya tidak terlalu banyak membantu. Oke, untuk mengatasi hal seperti itu, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan praktis penggunaan kombinasi tombol pada keyboard untuk berpindah dari satu titik ke titik lain secara cepat. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini, perpindahan yang biasa dilakukan secara sederhana adalah dengan menekan tombol panah ke arah yang diinginkan atau dengan menggunakan tombol mouse. Tapi coba perhatikan yang ini. Oke, Anda lihat saya berpindah dengan sangat cepat sekali dari sel A1 ke sel A36, kemudian berpindah secara cepat sekali ke M36, kemudian ke M1, A1, demikian seterusnya. Saya bisa dengan cepat berpindah tanpa harus menggunakan mouse. Rahasianya adalah Anda harus menggunakan kombinasi tombol, ya. Kombinasi antara tombol Ctrl plus tanda panah, tanda panah. Nah, penggunaan kontrol tanda panah ini akan menyebabkan Anda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Jika Anda menggunakan kontrol dan panah ke bawah ditekan bersamaan, maka dia akan membawa Anda ke sel terakhir yang terisi di baris yang paling bawah. Kemudian jika Anda menggunakan kontrol dengan panah ke kanan, dia akan berpindah ke sel yang paling ujung kanan yang terisi. Demikian juga kalau Anda ke atas, dia akan kembali ke atas dan seterusnya. Jadi Anda bisa mengelilingi data Anda dengan cepat sekali tanpa harus memutar mouse berkali-kali. Baik, salah satu yang perlu diperhatikan adalah karena perpindahan dengan menggunakan kontrol dan tanda panah ini menyebabkan perpindahan ke sel yang paling bawah yang terisi, maka kita bisa memanfaatkan kondisi itu untuk mendeteksi sel kosong. Sebagai contoh, di sini ada kolom pendidikan. Saya akan mencoba menghapus salah satu. Ya, saya akan mengosongkan. Kemudian untuk mendeteksi di mana sel yang kosong dari kolom pendidikan ini, tentunya kita bisa menggunakan cara seperti yang dijelaskan tadi, yaitu menggunakan kontrol dan tanda panah ke bawah, sehingga kursornya akan tepat berhenti pada sel terakhir yang terisi, dan pada sel berikutnya adalah sel kosong, sehingga kita bisa menemukan sel kosong tersebut dengan cepat. Nah, penggunaannya di dalam pengumpulan data ataupun pengolahan data ini tentunya untuk melakukan validasi data, untuk melihat apakah ada sel yang kosong, apakah mungkin terhapus secara tidak sengaja atau memang belum di entry. Kita bisa menggunakan kombinasi kontrol panah ke atas, ke bawah, kiri, kanan untuk menemukan sel yang kosong. Kemudian kalau tadi kita hanya berpindah dari satu titik ke titik lainnya, seringkali dalam operasi aritmetik, misalnya kita ingin menjumlahkan, itu selalu kita menggunakan sistem blok, ya. Jadi seperti ini, bila saya ingin menjumlahkan mana yang bisa dijumlahkan, yang ini nomor 1 ini, katakanlah ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 7, ini adalah skor pengetahuan, dan saya akan menjumlahkannya ke bawah, dan hasil penjumlahannya saya akan taruh di sel G38 seperti ini. Maka biasanya yang kita lakukan adalah mengetikkan rumus penjumlahan sama dengan sum, kemudian kita buka kurung, lantas kita berpindah ke sel yang akan kita jumlahkan. Kita blok,
Ya, tentu saja ini adalah cara lama dan cara yang tidak efisien untuk melakukan pemblokan, ya. Dan cara yang lebih mudah tentunya kita bisa juga lakukan dengan cara, ya, kita cukup meletakkan kursornya di salah satu sel yang paling ujung, kemudian kita menggunakan kontrol, dan kali ini ada tambahannya. Selain kontrol adalah menggunakan kontrol shift ditekan bersamaan, lalu tanda panah ke atas, dan kita lepas tombol kontrolnya, kemudian panah ke bawah supaya kolom yang ini tidak ikut di range. Jadi sekarang kita sudah memiliki satu range, dan kalau kita tekan enter sekarang akan menghasilkan angka yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari nilai yang paling rendah dari semua gugus data di sini? Jadi semua nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini kita mencari berapa sih angka yang paling rendah. Nah, di sini sama prosesnya. Kita biasanya menggunakan blocking, ya, menggunakan rumus min, singkatan dari minimal. Kemudian kita buka kurung, lantas kita memblok semua sel yang ada di sini, ya. Nah, disinilah triknya mulai berlaku. Jadi kita letakkan kursor di salah satu sel yang paling ujung. Kita bisa menekan Ctrl Shift ke panah ke kanan boleh, kemudian tahan dan panah ke bawah, maka dia akan terblok semuanya. Jadi hanya beberapa kombinasi tombol yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi dalam hal ini adalah nilainya minimal dari semua data tadi. Dari semua data ini adalah 5. Demikian juga kalau kita ingin mencari nilai maksimal, sama, ya, maksimal, kita juga akan melakukan mengetik rumus seperti ini, kemudian meletakkan meletakkan kursor pada salah satu data yang paling ujung, dan kita akan menggunakan trik yang sama dan kita tekan enter seperti ini. Jadi itu cara kita untuk melakukan blocking, ya. Di samping cara yang bisa dilakukan, cara manual dengan menggunakan mouse, klik, seret, ya, seperti ini, atau dengan menggunakan kombinasi shift dengan panah ke bawah satu persatu. Namun demikian tentu saja ini tidak terlalu efisien, dan Anda lebih bagus menggunakan kombinasi tombol kontrol panah dan kontrol shift panah untuk melakukan blokir. Jadi kontrol ditambah shift, ya, ditambah tanda panah, ini akan membuat blok, ya, akan menandai. Jadi yang ini adalah untuk perpindahan, yang ini adalah untuk melakukan blocking. Jadi Anda bisa mencoba melakukan hal tersebut dengan menggunakan spreadsheet yang Anda punya. Demikian perpindahan, teknik perpindahan dari satu sel ke sel lainnya secara efisien, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.